Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Angga di channel Agirut teman-teman ya. Oke, sahabat angler dimanapun anda berada. Oke, kali ini teman-teman ya kita nggak bocoran. Kali ini kita akan interaksi dengan pertanyaan teman-teman kita. Ada salah satu teman kita yang bertanya di kolom komentar saya teman-teman ya. Ini dari kemarin dari siapa sih? Eh, Dewa Fishing Channel. Oke, makasih Bang ya udah mampir ya. Oke, beliau mengajukan pertanyaan teman-teman ya. Ini sekedar sharing ya. Saya tidak menggurui, sharing antara sesama penghobi supaya dapat ilmunya bermanfaat teman-teman ya. Oke. Eh, Beliau suka joran kostum sendiri teman-teman ya. Tapi masih salah beli ukuran blank sama reel setnya. Nah, di sini sepele sih teman-teman ya. Cuman repot sih ya kadang-kadang. Kadang-kadang begini sih teman. Menurut pengalaman saya juga sih satu teman saya juga pernah beli joran eh, ini pabrikan teman-teman ya, istilahnya beli toko. Cuman desainnya bagus, ini kan udah spek sesuai dengan keinginan. Ternyata sampai rumah tuh di bearingnya itu dengan resitnya nggak muat. Nah kan mumet ujung-ujungnya kan. Mumet nggak kira kalau toko yang dekat sih enak ya, kita bisa tukar atau di tukar tambah gitu kan. Cuma kalau kita beli di online atau toko online kan agak ribet nih prosesnya teman-teman. Oke teman-teman ya. Sedikit saya jelaskan nanti teman-teman ya, satu persatu. Fungsi reel setnya, ukurannya, nah itu semuanya berbeda teman-teman ya. Oke, salah satu teman-teman ya. Oke, agak kita ke bawahkan dikit, nggak kelihatan nih teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa jenis riset teman-teman ya. Sebenarnya sih untuk riset sendiri teman-teman banyak, banyak teman-temannya. Ini hanya ada beberapa contoh saja teman-teman ya, yang saya jelaskan sedikit fungsi, kegunaan, ukurannya teman-teman ya. Riset itu semuanya nggak sama teman-teman ya. Jadi jangan salah penilaian teman-teman. Oke, ini modelnya VVS teman-teman ya. Saya bilang sih VVS. Oke, untuk ukuran sendiri teman-teman, VPS ini banyak. Ada yang di 16, ada yang di 18, ada yang di 20 teman-teman. Oke, ini untuk sementara teman-teman, ini ukurannya di ukuran 18 teman-teman. Fungsi untuk 18 ini teman-teman biasanya dia main di leg jigging, kelas ringan ya saya bilang ya, kelas ringan, leg jigging dia, atau casting, atau di biasanya di gelatama juga bisa digunakan teman-teman. Untuk size 18 sendiri teman-teman, ini ukuran bearing ini mentok di 8.000 teman-teman. Bisa dipaksa 6.000, cuma kadang-kadang nongol. Pernah kan teman-teman mungkin mengalami, oh bang ini masuk nih. Ya, cuman kadang-kadang nggak fresh dia. Terus kita paksa nih. Paksa jadi nongol, jadi nggak nyaman. Bahkan kalaupun ukurannya saya bilang long, dia masuk. Kadang-kadang kesalahan di itu nggak masuk di sini ya teman-teman. Di antara lubangnya nggak masuk nih, nggak muat gitu kan. Karena bearing yang berkisaran di antara 6.000 ke atas, mungkin kaki di bearingnya besar teman-teman, nggak mungkin masuk di sini. Nah, itu kan bingung kita. Oke, satu lagi teman-teman, ini model Selecton, biasanya untuk QL nih. Untuk QL yang sudah hobi main pinggiran nih, main-main casting jig 40, 15, 20 gram nih teman-teman ya, Selecton sama. Untuk Selecton sendiri sih teman-teman biasanya sih nggak besar-besar, paling di 16 sama 18. Nah, Selector sendiri sih biasanya untuk ukuran bearingnya sendiri sih teman-teman itu di antara 2000 2500 kan. Kalau UL biasa kan casting kan nggak terlalu apa namanya besar-besar bearingnya kan. Oke, yang ketiga ini modelnya OVS, saya bilang OVS ya. Biasanya sih juga bisa digunakan di seri Gelatama, di kelas-kelas ringan di saltwater di laut ya, atau di casting juga bisa teman-teman ya. Mungkin ada aksesoris sih biasanya ada tube hollow lagi, atau kita tambah dengan aksesoris yang lain ya. Oke, bentuknya. Nah, untuk jenis-jenis seperti ini teman-teman ya, kalau untuk di kelas beratnya sih saya nggak rekomendasi. Karena kenapa teman-teman? Ini untuk desainnya sih memang untuk kelas-kelas ringan teman-teman ya. Arti kata bearingnya juga nggak besar-besar teman-teman, ukur-ukur standar. Biasanya sih kelemahannya sih di pecah di sini. Ini kalau udah pecah di pengelokannya ini agak susah nih teman-teman kita. Kalau untuk ganti sih bongkar semua kan, makan waktu lagi, makan biaya teman-teman. Oke,
sama. Nah ini juga bentuknya biasanya untuk UL casting. Oke, biasanya juga untuk casting di Sungayan yang main casting spinning teman-teman ya, dia nggak pakai overhead, jadi nggak pakai yang di atas, sama teman-teman. Oke, ini untuk yang piranti untuk kelas ringan teman-teman ya. Oke, teman-teman satu lagi nih. Oke, ups, teman-teman nggak kelihatan mukanya. Oke, nah mungkin teman-teman juga pernah tidak asing ya lihat motif real set seperti ini. Oke, biasanya saya sebut dengan ini spinning teman-teman ya. Spinning ini juga ada beberapa ukuran teman-teman ya. Ukuran untuk spinning sendiri ada yang di 16, 18, 20, 22. Biasanya sih kalau yang dipakai itu untuk di saltwater atau di jigging itu teman-teman di 20 sama 18 tergantung ukuran teman-teman ya. Kalau ini yang ukuran 20 teman-teman, untuk bearing di maksimal di 6.000 atau 5.000 masih masuk teman-teman. Tapi kan untuk size 22 itu biasanya untuk kelas berat. Saya bilang sih big game. Biasanya untuk popping, leg popping, untuk crawling biasanya di size ukuran 22. Oke. Memang agak apa ya? Kalau kita lihat desainnya sih, kurang keren bang. Lihat yang model-model VVS seperti ini keren nih, gitu kan. Nah, itulah fungsinya masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Di sini juga kalau untuk spinning sendiri desain sih ini besi semua teman-teman ya. Jadi memang untuk kelas berat banget ini. Jadi bearing yang kita pakai juga bearing-bearing yang ukuran besar ini. Jadi nggak mudah patah ininya nih. Oke, kalau untuk di lock sendiri kan variasi teman-teman ya, tergantung di custom sendiri teman-teman. Dia mau pakai lock seperti ini atau mau pakai double lock, terserah teman-teman ya. Oke, satu lagi teman-teman. Oke, ini modelnya sama teman-teman. Modelnya sama teman-teman ya. Spinning juga, cuman ini di ukuran 18. Di 18 ini teman-teman biasanya sih untuk di leg jigging ya, leg jigging kelas ringan ya. Kalau leg jigging kan kedalaman paling 80 meter, 60 meter ke 40 meter atau 50 atau 30 meter. Dan jig juga nggak terlalu besar teman-teman ya, kadang-kadang masih 60, 40 ya. Oke, 18 ini mentok sih biasanya sih di ukuran 4.000 teman-teman ya, 4.000, karena ukuran beda dengan yang tadi teman-teman ya, yang ukuran 20 dengan 18 beda. Oke teman-teman ya. Untuk aksesoris sendiri teman-teman biasanya sih ada lock. Fungsi lock sendiri teman-teman biasanya kalau kita nggak ada locknya kan, karena ini belinya juga terpisah teman-teman ya. Oke, lock sendiri kadang-kadang sih pengalaman saya sih, saya sering jig juga, spinning jig itu kadang-kadang masih agak kendor, makanya kadang-kadang dibantu dengan extra lock atau double lock, tergantung permintaan aja teman-teman ya. Oke, jadi buat penguncian nggak gerak banget nih. Oke, untuk blank sendiri teman-teman, untuk blank sendiri aduh nunduk. Oke, untuk blank sendiri teman-teman ya, blank itu banyak sih teman-teman ya. Kalau dia memang pabrikan sih atau di jor-joran sudah jadi itu teman-teman, blank itu sudah simple sih caranya kita lihat itu ya. Kita misalnya bermain di casting nih, casting yang kelas ringan atau UL kan biasanya kalau di joran itu ada terus di lipnya. Kita bisa lihat lipnya ya teman-teman. Tapi ya kan itu berlaku untuk di blank-blank pabrikan teman-teman ya, atau yang blank-blank joran sudah jadi di toko-toko kita lihat. Jadi nggak salah kaprah gitu teman-teman ya. Oke, yang agak susah sedikit sih biasanya di carbon suited nih. Carbon suited itu memang kita harus cari sendiri teman-teman ya. Semuanya sih manual. Kapan-kapan kita buatkan videonya, tutorialnya dari teknik pembubutan carbon suited. Kita cari lipnya, misalnya permintaannya berapa, kita buat berapa. Karena blend suited itu dari pangkal ke pangkal sih sama. Kalau dia bermain di 7,11 mili, belakang dengan depan tuh sama. Nah, di situ kita pembubutan sendiri-sendiri teman-teman ya. Disitulah kita akan teknik kita itu kan, ketelitian kita untuk membuat
blank dari subtitle itu agak ribet saya bilang sih ya. Cuman ya gimana ya, hmm, terlalu banyak peminatnya sih ya, oke lah, gak apa-apa gitu kan. Oke, demikianlah teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk video kali ini teman-teman. Ingat teman-teman, jangan salah beli lagi ya. Rungkat nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hobi.